Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pada tahun 2012, Marvel menerbitkan komik Deadpool Kills the Marvel Universe yang menceritakan Deadpool membantai banyak orang. Komik ini ditulis oleh Cullen Bunn dan digambar oleh Dalibor Talajic. Kami sudah pernah membuat videonya. Pada tahun 2017, Marvel menerbitkan komik dengan konsep cerita serupa, serta dengan penulis dan penggambar yang sama. Namun cerita ini terjadi di universe yang berbeda. Komik ini berjudul Deadpool Kills the Marvel Universe Again dan terdiri atas 5 isu. Ceritanya dimulai di kota New Orleans. Ada seorang hero yang ditemukan telah mati, yaitu Gambit. Sebelumnya sudah ada pula beberapa hero lain yang dibunuh, termasuk Thor. Polisi tentu berusaha melakukan penyelidikan, tetapi sejauh ini belum berhasil mengungkap siapa pelakunya. Di markas AIM sedang terjadi bentrokan antara kelompok AIM melawan tim Avengers Unity Squad atau disebut juga Uncanny Avengers. Dalam baku hantam ini AIM dipimpin oleh MODOK. Kalian ingin tahu tentang MODOK? Kami sudah pernah membuat videonya. Uncanny Avengers merupakan tim yang dibentuk untuk mempererat kerjasama antara pihak manusia, mutan, dan Inhuman. Tim ini beranggotakan Deadpool, Rogue, Quicksilver, penyihir Dr. Voodoo alias Jericho Drumm, dan Inhuman bernama Synapse alias Emily Guerrero. Mereka menyerbu AIM dalam upaya mencari tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan pada para hero. Di tengah konflik ini, MODOK mengatakan bahwa dia telah menjalin kerjasama dengan para majikan Deadpool. Kemudian MODOK melakukan sesuatu yang aneh. Kepada Deadpool, dia mengucapkan kalimat yaitu tanpa lelah aku merenungkan lamunan apa yang mungkin dipuja oleh piranha penyebab kanker. Tak disangka Deadpool mendadak terdiam setelah mendengarkan kata-kata tersebut. Rekan-rekannya yang kebingungan tentu bergegas menghampirinya. Synapse yang memiliki kekuatan telepati berusaha memeriksa pikiran Deadpool. Namun dia melihat isi pikiran itu acak-acakan, bagaikan radio yang sedang menerima 1000 sinyal sekaligus. Ketika Uncanny Avengers masih tidak tahu apa yang terjadi, MODOK justru tampak gembira. Dengan sombongnya, dia mengatakan bahwa ini sudah direncanakan dan bahwa para hero akan hancur. Tiba-tiba Deadpool tersadar kembali. Dia mengambil senjata dan menembakkan roket pada MODOK. Dalam keadaan rusak, kini giliran MODOK yang menjadi bingung. MODOK lalu memanggil para bawahannya, yaitu tim anti-Uncanny Avengers. Tanpa ragu, Deadpool membunuh anggota tim tersebut. Kemudian terungkaplah sesuatu yang mengerikan. Ada perbedaan antara apa yang Deadpool rasakan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Saat Deadpool tadi membantai tim anti-Uncanny Avengers, dia sesungguhnya menghabisi Dr. Voodoo, Rogue, dan Quicksilver, sedangkan Synapse masih hidup. Dia jelas merasa terguncang melihat Deadpool membunuh rekan-rekannya sendiri. Kini Synapse menyadari bahwa ternyata Deadpool lah orang di balik kematian berantai para hero. Synapse pun berniat mematikan pikiran Deadpool. Sayangnya, upaya ini gagal. Deadpool yang masih melihat Synapse sebagai musuh akhirnya membunuh Synapse. Setelah Deadpool pergi, markas AIM didatangi oleh beberapa orang lainnya, yaitu Jessica Jones, Kate Bishop, Punisher, Cable, Moon Knight, dan Misty Knight. Kalian ingin tahu tentang Kate Bishop? Kami sudah pernah membuat videonya. Seperti Uncanny Avengers, orang-orang ini juga sedang melakukan investigasi pembunuhan para hero. Sekarang mereka menemukan lebih banyak mayat. Ini menambah panjang daftar korban. Selain Thor, Gambit, dan Uncanny Avengers, para hero yang telah lebih dulu tewas diantaranya adalah The Thing, Human Torch, Black Widow, Iron Fist, dan Luke Cage. Di markas AIM, para penyelidik melakukan diskusi. Cable memberitahu bahwa Deadpool juga termasuk dalam tim Uncanny Avengers, namun mayatnya tidak ditemukan. Pada saat yang sama, Moon Knight melihat lambang Deadpool yang digambar dengan darah. Dengan demikian, mereka menduga bahwa pelaku segala pembunuhan ini adalah Deadpool. Sementara itu, Deadpool sendiri telah pulang ke tempat tinggalnya di Savor Theater. Dia masih mengalami halusinasi. Dalam hayalan ini, Deadpool mendapat pujian dari Captain America dan Carol Danvers atas aksinya mengalahkan AIM. Bahkan Carol mengajaknya masuk ke dalam Alpha Flight, yaitu lembaga yang bertugas melindungi bumi dari ancaman di angkasa. Setelah itu, ada Nick Fury yang menghubungi Deadpool. Dia tampil di layar dan memberi Deadpool suatu misi baru. Kenyataannya, Deadpool sedang menerima telepon dari seseorang. Sang penelpon mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang diucapkan oleh MODOK di markas AIM. Di sebuah pulau di Laut Aegea ada beberapa sosok yang muncul, antara lain Loki, Ganesha, Hippolyta, Thor, Jane Foster, Hercules, dan Valkyrie. Kalian ingin tahu tentang Thor, Jane Foster, atau Hercules? Kami sudah pernah membuat videonya. Mereka datang ke sana sebab terpanggil oleh doa.
Meskipun begitu, bukan manusia yang berdoa kepada mereka, melainkan para dewa yang meminta pertolongan. Ini tentu membuat mereka merasa cemas. Mereka memikirkan teror macam apa yang bisa membuat dewa ketakutan sampai berdoa memohon bantuan. Ternyata penyebabnya adalah Deadpool. Dalam halusinasi, Deadpool sedang melakukan aktivitas yang menyenangkan, termasuk bermain voli pantai bersama para dewi yang mengenakan bikini. Kenyataannya, yang dipegang oleh Deadpool bukanlah bola voli, melainkan kepala Medusa. Dengan kepala itu, Deadpool telah membuat banyak dewa dan dewi berubah menjadi batu. Kini dia melakukan hal serupa. Dia memperlihatkan kepala Medusa kepada rombongan yang baru saja datang. Akibatnya, mereka semua dengan cepat berubah menjadi batu juga. Pada saat yang sama, kelompok penyelidik mendobrak tempat tinggal Deadpool di Savor Theater. Mereka tidak mendapatkan sasaran, tapi mereka menemukan bukti lainnya bahwa Deadpool memang pelaku pembunuhan. Bukti tersebut adalah data tentang para hero termasuk segala kelemahan mereka serta strategi untuk membunuh mereka. Bukti ini membuat Punisher memastikan bahwa Deadpool adalah sosok yang harus mereka habisi. Namun Jessica Jones mengungkapkan bahwa ini mungkin tidak sesederhana itu. Di dekat telepon, Jessica Jones menunjukkan suatu tulisan yang dibuat menggunakan makanan. Tulisan itu adalah "Tolong aku". Di suatu tempat lainnya, Red Skull sedang bersama Abomination, Magneto, dan Dr. Doom. Kalian ingin tahu tentang Abomination dan Dr. Doom? Kami sudah pernah membuat videonya. Selain mereka, ada banyak pula villain lainnya yang menyaksikan melalui layar, termasuk Kingpin, Baron Zemo, Mysterio, Dr. Octopus, Ulysses Klaue, Puma, Madame Mesh, The Hood, Crime Master, Wizard, Mystic, dan Arcade. Terungkaplah bahwa mereka adalah dalang di balik halusinasi Deadpool. Ini memang merupakan rencana para penjahat yang dipimpin Red Skull untuk memanfaatkan Deadpool demi membantai para hero. Red Skull melaporkan bahwa sejauh ini rencana tersebut berjalan dengan sukses. Deadpool berada dalam kendali mereka dan telah melakukan pembunuhan terhadap target sesuai perintah. Kini Red Skull memikirkan siapa lagi hero yang harus dihabisi. Rekan-rekan Red Skull langsung saja mengajukan nama-nama termasuk Spider-Man, Captain America, She-Hulk, dan Black Panther. Red Skull pun meminta rekan-rekannya bersabar. Dia berjanji bahwa pada akhirnya nanti semua hero akan mati. Di kota New York, kelompok penyelidik mengelilingi satu korban Deadpool yang telah tewas ditembaki, tapi mereka tidak tahu identitas sang korban. Di sekeliling mayat tampak banyak klakson angin berserakan. Ini membuat Moon Knight menduga bahwa orang tersebut adalah Eddie Brock yang pernah menyatu dengan simbiot Venom. Ternyata sebelumnya Deadpool memang memanfaatkan banyak klakson angin tersebut untuk melepaskan Venom dari tubuh Eddie Brock. Lalu Deadpool menembaki Eddie Brock dan merampas Venom. Selanjutnya dengan menjadi host Venom, Deadpool menyerang Spider-Man Peter Parker. Karena simbiot tidak terdeteksi oleh indera laba-laba, Spider-Man kesulitan menghindari Deadpool. Dalam halusinasi, Deadpool dan Spider-Man mengikuti lomba makan pai buah untuk acara amal. Lomba ini diikuti pula oleh Blob, yaitu seorang mutan yang memiliki badan sangat gemuk. Karena tak mau kalah, Deadpool berusaha makan dengan sangat bersemangat. Kenyataannya, Deadpool sedang memakan daging Spider-Man. Dengan demikian, Spider-Man pun meninggal. Setelah merasa puas, simbiot Venom terlepas dari badan Deadpool. Sedangkan Deadpool sendiri mengatakan bahwa dirinya dan Spider-Man berhasil memenangkan lomba makan. Ketika melihat simbiot Venom, Deadpool mengambil klakson angin tapi batal menggunakannya. Dia memilih menjatuhkan benda itu dan menyuruh Venom pergi. Dari sana Deadpool bergerak ke sasaran berikutnya. Dalam halusinasi dia membantu mengasuh anak bayi Jessica Drew alias Spider-Woman. Sedangkan Jessica sendiri hendak melakukan kencan dengan kekasihnya Roger Goking alias Porcupine. Kepada sang bayi, Deadpool menceritakan kisah kepahlawanan Jessica. Misalnya ketika Deadpool dan Jessica bersama-sama mengalahkan Sabretooth. Kenyataannya Deadpool menyerang Jessica dan Porcupine. Di hadapan sang bayi, dia membunuh mereka berdua. Deadpool sudah pergi ketika kelompok penyelidik tiba di apartemen Jessica Drew. Kate Bishop merasa sangat marah atas kekejaman Deadpool yang dilakukan di depan mata bayi. Sementara itu, Jessica Jones segera menenangkan sang bayi. Mereka pun berdiskusi. Moon Knight berpikir bahwa Deadpool mungkin tidak menyadari apa yang sedang dilakukannya. Ini terbukti melalui pesan minta tolong yang dia tinggalkan. Bisa jadi Deadpool sedang mengalami efek kepribadian ganda. Misty Knight menyebutkan kekurangan mereka, yaitu selalu terlambat dalam menelusuri jejak Deadpool. Tentang masalah ini, Cable menyarankan mereka berpencar agar bisa lebih cepat dalam memburu Deadpool. Namun Kate Bishop mengusulkan lebih baik mereka berpisah secara berpasangan. Usulan ini disetujui. Dengan demikian mereka pun memilih pasangan.
Kate Bishop bersama Jessica Jones, Misty Knight bersama Cable, sedangkan Moon Knight bersama Punisher. Mereka berjanji untuk segera menghubungi satu sama lain apabila menemukan sesuatu. Moon Knight juga membeberkan bahwa sesungguhnya dia memiliki seorang agen lain yang ikut menyelidiki masalah pembunuhan ini. Sementara itu, dalam halusinasi Deadpool, dia sedang berada di masa depan dan bekerja sebagai agen rahasia yang bertugas memberantas penyimpangan. Salah satu penyimpangan ini adalah Spider-Man 2099 alias Miguel O'Hara. Maka Deadpool secara diam-diam mendekatinya dan menembak kepalanya. Kenyataannya, pembunuhan ini dilakukan pada masa kini di gedung Alchemax. Miguel O'Hara memang berasal dari masa depan, tapi dia sedang terjebak di masa kini. Para ilmuwan di gedung tersebut jelas merasa terkejut menyaksikan Spider-Man 2099 dibunuh. Di tempat lainnya, Spider-Man Miles Morales diajak bertemu oleh Jessica Jones dan Kate Bishop di atap suatu gedung. Jessica mengingatkan Miles bahwa sekarang tidaklah aman beraksi sendirian sebab ada pembunuh berantai yang berkeliaran. Miles mengakui itu memang benar. Dia sendiri sudah mendengar adanya pengumuman dari Kapten Amerika yang menyuruh para hero berhenti untuk sementara waktu. Meskipun begitu, Miles meremehkan ancaman pembunuhan tersebut. Dia menganggap hal seperti ini sudah biasa bagi para hero. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak ada beberapa bom yang dilemparkan. Miles sempat mendeteksi bahaya tersebut, namun tidak sempat menyelamatkan diri. Terjadilah ledakan yang membuat Kate Bishop terlempar dalam keadaan pingsan. Untungnya Jessica Jones dengan sigap menyelamatkan Kate Bishop. Di atap gedung, Miles yang terluka akibat ledakan didekati oleh Deadpool yang mengenakan potongan-potongan kostum Spider-Man sambil menaiki glider. Dalam halusinasi, Deadpool telah menyatu dengan Spider-Man menjadi Spider-Pool. Dia berjuang mengalahkan berbagai macam tiruan jahat Spider-Man. Tiruan terakhir yang dia hadapi adalah Spider-Man yang memiliki 6 lengan. Ujung-ujungnya Deadpool berhasil memenggal musuh tersebut. Kenyataannya yang dia penggal adalah Miles Morales. Setelah Deadpool terbang pergi, Jessica Jones akhirnya tiba di atap gedung sambil membawa Kate Bishop. Jessica jelas merasa kaget melihat kepala Miles yang sudah terpisah dari badan. Lagi-lagi dia terlambat menghentikan Deadpool. Saat itu dia terpikir sesuatu. Karena tadi Deadpool memanfaatkan bom, Jessica menduga bahwa Deadpool pasti tidak bertindak sendirian, melainkan disokong oleh pihak lain. Di suatu gubuk kayu muncul Cable bersama Misty Knight yang berteleportasi. Cable mengungkapkan bahwa dulu dirinya dan Deadpool memanfaatkan gubuk tersebut sebagai tempat bersembunyi. Di sana mereka melihat kulit berbulu bis di lantai. Dari balik pintu di dekatnya terdengar suara. Begitu pintu tersebut dibuka, Cable dan Misty Knight menyaksikan sesuatu yang mencengangkan, yaitu mayat berbagai orang yang pernah menjadi rekan Deadpool dalam tim Mercs for Money, antara lain Slapstick, Hitmonkey, Massacre, Solo, Full Killer, Terror, dan Machine Man. Kalian ingin tahu tentang Slapstick? Kami sudah pernah membuat videonya. Di antara segala mayat ini ada satu makhluk yang masih hidup dalam keadaan terikat, yaitu Gorilla Man alias Ken Hill. Dia menjelaskan bahwa Deadpool memang sengaja tidak membunuhnya sebab tak mau berubah menjadi gorila. Apabila Deadpool membunuhnya, maka kutukan gorila memang akan berpindah dari Ken Hill kepada Deadpool dan mengubah badan Deadpool menjadi Gorilla Man. Di situ, Cable menemukan pula jenazah Domino. Ini jelas membuat Cable menjadi semakin marah. Di suatu tempat rahasia, Red Skull sedang berdiskusi dengan Dr. Doom. Menurut Dr. Doom, mereka tidak seharusnya mempercayakan tugas pada orang gila seperti Deadpool. Red Skull pun berusaha menenangkan Dr. Doom. Red Skull menjelaskan bahwa rencana mereka tidak akan menjadi kacau balau. Deadpool tidak menyadari apa yang sedang dia lakukan, jadi dia tidak akan berbalik menyerang komplotan penjahat. Dr. Doom mengalihkan fokus pembicaraan pada rekan-rekan penjahat lain. Dia berpendapat bahwa Magneto pasti ingin Red Skull mati, sebab Magneto pernah mengalami penderitaan di bawah penindasan Nazi, sedangkan Red Skull merupakan seorang tokoh penting Nazi. Tentang hal itu, Red Skull yakin bahwa Magneto akan mampu menahan kebenciannya demi tercapainya tujuan bersama. Red Skull sekali lagi menegaskan bahwa dia yakin rencananya akan berhasil. Tanpa mereka berdua sadari, sesungguhnya ada seseorang yang sedang bersembunyi di atas dan menguping pembicaraan mereka. Sosok tersebut adalah Gwenpool alias Gwendolyn Poole. Ternyata dialah agen yang dimaksud oleh Moon Knight. Gwenpool tentu merasa senang mampu mendapatkan rahasia di balik kekejaman Deadpool. Dia percaya diri bahwa info ini akan membantu menghentikan bahaya Deadpool. Karena itu, dia pun segera menghubungi Moon Knight, yang kemudian menyuruhnya memberikan bukti berupa foto. Gwenpool memotret Red Skull dan Dr. Doom dari belakang, tetapi Moon Knight meminta foto yang lebih jelas.
maka Gwenpool nekat muncul di hadapan para penjahat sambil secara terang-terangan memotret mereka. Tidak lupa dia meminta mereka mengucapkan cheese. Tentu saja Red Skull langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk menangkap Gwenpool. Dr. Doom tak mau bergerak sama sekali sebab dia menganggap dirinya bukanlah seorang bawahan. Sedangkan Abomination dengan cepat mengejar Gwenpool yang bergegas berlari sambil mengirim foto tadi. Cerita Deadpool Kills the Marvel Universe Again mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.